Yang bikin malu jawabannya kita baca Quran tetapi kita diajak eta budak mau disini dicarikan guru nah insya Allah budak pintar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling pertama adalah kita belajar melafalkan huruf hijaiyah. Artinya bagaimana melafalkan huruf hijaiyah dari alif nyampe ya itu yang sesuai dengan makhraj. Nah, kalau ditanya apa sih itu makhraj? Makhraj itu adalah tempat. Jadi kalau makhrijul huruf atau makhrajul huruf berarti tempat keluarnya huruf. Nah, jadi huruf itu dibagi beberapa bagian. Nah, ada yang di tenggorokan posisinya, nah, ada yang di tengah-tengah, ya, bibir, ada huruf bibir, ya, itu semua tentunya ya, kita tidak bisa belajar dengan pakai media elektronik secanggih apapun, ya. Atau kita belajar sendiri ya, dengan bukunya ya seperti ini. Nah, ini kalau belajar sendiri ya kita nggak ngerti, jadi harus begini, harus tetap muka. Kenapa kita harus belajar ilmu tajwid? Nah, yang jadi pertanyaannya. Nah, jadi ilmu tajwid adalah ilmu ya supaya kita itu ketika membaca Al-Quran ya, itu benar, jadi sesuai dengan makhraj ya, fasohah, tahsin dan sebagainya. Nah, kalau kita nggak belajar ilmu tajwid ya, baca bisa, ketika ditanya hukum nggak bisa. Kan lucu, nah, baca pinter lah, gelantang. Nah, ketika ada yang nanya, ini ketemu ini hukumnya apa? Nah, yang bikin malu, jawabannya dari sananya kayak gitu. Nah, itu jawaban bodoh. Nah, jawaban bodoh. Artinya, nah, belajar tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Jadi dalam satu kampung ini nggak ada yang belajar tajwid, maka satu kampung ini berdosa. Tapi kalau ada 1-2 orang, nah, insya Allah yang lainnya walaupun tidak belajar tajwid tidak berdosa. Ya, sudah diwakili. Tetapi menggunakannya ketika kita sudah bisa, sudah paham, hukumnya fardu ain. Fardu ain itu fardu bin nafsi, artinya dewek-dewek, tidak bisa ya sama orang lain. Oh, jadi lamun nyarane geus pala linter ya, ketika baca Quran di imah tetapi baca Quran sembrono, maka nyane dosa, bahaya. Jadi kita baca Quran tetapi kita diazab ya. Karena Quran itu bukan koran ya. Kita baca kitab ini bebas ya, bebas. Nggak punya wudhu dalam keadaan berhadas, sekalipun punya hadas besar nih, nggak masalah. Tapi beda dengan Al-Quran, namanya juga kitab suci ya. Di kitab suci itu kitabnya suci, orang yang bacanya pun harus suci. Ya. Kata Quran, la yamassuhul ya, illal mutatahhirin. Ya. Janganlah kamu megang Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Nah,
Nah, ini bahas dulu ya. Ketika orang punya hadas besar, maka jangankan baca Quran, pegang saja nggak boleh, saking sucinya Al-Quran. Tapi kalau kayak ini, nggak masalah. Ini bukan Quran. Oh, jadi harus bisa membedakan ini kitab suci dan ini kitab-kitab yang lainnya. Di luar kitab suci Al-Quran. Kitabnya suci, ya, yang diturunkan oleh yang maha suci, ya kita yang bacanya harus suci dong, biar antara suci dengan suci nyambung. Nah, kita belepotan, ya. Nah, artinya gini, artinya apa? Saking disiplinnya, ya. Jangankan kita lah nggak ngaji sendiri saja nih, ketika ada salah, kita ngomong sendiri, salah. Walaupun sendirian, artinya kita punya kontrol. Nah, jadi beda ya punten, kita belajar aja asal-asalan. Nah, besok pindah. Nah, cuma kecampleng. Nah, ya, di sini enggak. Ya, semua yang belajar Quran di sini dimulai dari dasar, semuanya. Dari mulai generasi pertama, ya, santri saya, semuanya dari dasar. Ya, saya tidak peduli mereka sudah pernah mengaji, ya, anjung mana. Ya, saya minta tes baca Al-Fatihah saja, baca Quran, ya, bingung kan? Artinya Quran itu nggak bisa dibaca sembarangan, harus sesuai dengan ilmunya. Adapun ini caranya ya, nah, dari mulai alif nyampe ya, terus ada harokat, alif fathah, aba fathah, bata fathah, abata nyampe seterusnya, terus belajar harokat ganda, fathah ten'an, kasroh ten'in, domah ten'un. Nah, itu artinya pelajaran itu bertahap terus. Dikenalkan dulu, yang pertama ada harokatnya fathah dulu. Nah, kita harus tahu kalau harokat itu artinya apa. Harokat itu sama dengan tanda baca. Kalau huruf Al-Quran tidak ada tanda bacanya, nah, gundul lah. Ya, kita bingung bacanya. Ya, bingung. Nah, akhirnya ada harokat di situ. Ya. Jadi harokat adalah tanda baca, dan tanda baca tersebut kita harus tahu. Fathah, kasroh, domah. Fathaten, kasroten, domahten. 6. Ya, syiddah dan sukun, berarti 8. Sudah. Itu lo padu asal marang apa semutna. Diperhatikan misalnya, nah, ini apa. Nah, artinya ketika, ya, gurunya itu galak, ya, jangan bilang, mau ngaji kan dia galak pisan. Eta budak mau bisa dicarikan guru, udah insya Allah budak pintar. Ya, apapun yang, ya, diucapkan oleh guru saya, biak-biakal dicarikan. Enggak, ya, santai saja. Enggak, saya nggak pernah, ya, merasa, isukan mau ngaji dulu. Terus saya tambah semangat. Ya, akhirnya, ya, kurang mikir ya, kan orang lebih polos sih Gusti Allah teh. Nah, supaya kumaha carana supaya ulah dicarekan. Nah, baru itu ketemu, ya, jurusnya. Oh iya, itu aja ketemu. Nah, setelah pengobatan saya 1,5 tahun, hampir 2 tahun lah. Ya, alhamdulillah lulus. Dan tidak semuanya yang dulu ngaji bareng dengan saya, punten, ya, mereka tidak kuat. Santri segitu banyak, tinggal 5 orang yang bertahan, ya, yang mampu bertahan. Zaman ayana, ya, balik. Tapi saya enggak. Nah, kenapa saya bertahan? Nah,
saya ingin mewarisi ilmu Al-Qur'annya guru saya. Karena ini ilmu Al-Qur'annya luar biasa. Secara nasab keilmuannya itu nyambung ke Rasulullah. Jadi ego guru teh kudu nyaho lah guruna. Nah, ulah padunya guruna apa? Nasabnya, ya. Silsilah keilmuannya nyambung tidak ke Rasulullah. Ulah padu bae. Ya, pada tokongna bodas. Yang penting, ya kita harus tahu harus. Jadi lamun orang nyambung ke Rasulullah, ya keilmuannya insya Allah, ya, kurang ada yang bertanggung jawab. Ya, dan alhamdulillah kami itu nyambung. Ya. Saya mendapatkan ilmu dari Kiai Aziz mendapatkan ilmu dari Kiai Haji Mufid Mas'ud, Mufid Azum mendapatkannya dari Mbah Arwani Krapyak. Mbah Arwani mendapatkan ilmu lagi dari Kiai Munawir Krapyak. Terus sampai akhirnya an Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nyambung. Nah, kembali ke pelajaran tajwid. Jadi ilmu tajwid itu memuat bab banyak. Ya, membuat bab banyak. Jadi baca Quran itu harus sesuai dengan hukum. Ya. Quran itu ketika dibaca ada yang jelas, ada yang mendengung, ada yang guna, ada yang tidak guna, dan ada yang ketika itu dibaca berubah bunyinya menjadi M. Lamun orang terpaham kepada tajwid, nah nyocot sampai bisa ditanya, jadi tuna kas gitu, ya cemen. Ya, punya jeung ilmu na, maka jeung ilmu na, ya banyak. Nah, jadi lamun orang paham ya pelajaran ini namanya kitab Syifaul Jinan, ya, atau Hidayatus Sibyan fi Tarjamah Hidayatus Sibyan. Nah, kami mah alhamdulillahnya ente belajar Quran baik jeung ilmuna. Salat juga sama. Ente salat jungkal-jungkal, kalau tidak dengan ilmunya bisa jadi salatnya ngarep ngaler. Benar enggak? Karena tidak punya ilmunya. Nah, wudung ke suku heula nu heula. Nah, karena tidak tahu ilmunya. Jeung ilmuna belajar teh. Nah, salat yang ngelak, nono ngaler. Nah, saking nonorana salat wekal subuh 4 rakaat. Berarti kan punya ilmu kan? Nah, benar enggak? Oh. Subuh rakaat 4 rakaat. Semangat nah, karena tidak tahu ilmunya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.